Dan pemirsa, kembali lagi ada di Newsline. Kali ini kita akan menyampaikan sejumlah informasi yang menjadi trending topik. Boleh ditampilkan teman-teman apa yang sebenarnya jadi trending topik sampai dengan siang ini? Setidaknya ada beberapa yang sudah kita kumpulkan ya. Oh, ternyata yang pertama Jason, ini adalah informasi menjelang musim kemarau. Ada sekitar 3.000 pencarian lebih. Mungkin karena selama ini hujan terus gitu ya. Kapan ya musim kemaraunya? Terus yang keduanya ada apa Jason? Yang kedua ini adalah pungli di rutan KPK yang informasi terkininya itu sudah ada 15 orang yang kemarin ini ditahan di rutan KPK. Kita akan update semuanya dalam Newsline Trending Topic, tapi kita akan ke yang pertama dulu nih, jelang musim kemarau. Seperti yang Valen bilang ya, memang tadi kan cuaca belakangan ini hujan terus gitu kan. Sejumlah daerah kita tahu di bagian utara Jawa juga banjir ya. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, ini juga BMKG mengingatkan bahwa nanti sekitar bulan Juli dan Agustus itu diperkirakan akan menjadi 2 bulan yang menjadi puncak dari musim kemarau di Indonesia. Betul, nah tapi kata BMKG juga kalau prediksi untuk cuaca ekstrem ini bisa sampai bulan April ya Jason ya. Dan musim kemarau ini akan terjadi di beberapa daerah, tapi memang range waktunya berbeda-beda gitu. Betul, dan masyarakat ini sendiri dihimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan dampak cuaca buruk yang masih terus terjadi atau berpotensi terus terjadi. Kalau kita lihat nih misalnya kayak di Demak, Semarang, itu tuh wilayah-wilayah yang saat ini masih banjir. Dan tadi pagi itu saya wawancara bersama dengan pakar geodesi dari ITB mengatakan bahwa tidak hanya faktor alamnya saja ini Valen yang menjadi penyebab, ada juga faktor penurunan tanah yang juga semakin membuat banjir di sana itu juga semakin gampang naik gampang tinggi gitu ketinggiannya. Oke, nah itulah makanya akhirnya BMKG memprediksi bahwa musim kemarau ini bisa jadi akan mulai di bulan Mei. Nanti puncaknya juga ikut mundur kalau mulainya jadi bulan Mei. Jadi bulan Juli dan juga di bulan Agustus baru akan masuk ke puncak musim kemarau. Nah, tapi ini kita mau ajak teman-teman di Facebook dan juga di TikTok untuk join di live kita sore hari ini, karena kita akan lihat bagaimana sebenarnya situasi banjir di sejumlah daerah, karena ini masih terjadi loh Jason, walaupun ada beberapa daerah yang sudah melakukan rekayasa cuaca ya. Dan masih terjadi sampai dengan saat ini, bahkan banjirnya itu ketinggiannya bervariasi, ada yang sampai dengan 1 meter, ada yang 1,5 meter, bahkan ada yang sampai 2 meter. Jadi ini benar-benar banjir ini menjadi masalah yang serius dan bahkan melumpuhkan berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari sekolah, perkantoran, sampai dengan kalau kita lihat nih jalur Pantura itu tuh banyak sekali antriannya. Nggak cuma di jalur Pantura, di pelabuhan juga Pelabuhan loh. Merak tuh juga kemarin tuh ada ratusan truk ekspedisi yang bahkan harus ngantri berjam-jam untuk bisa nyebrang. Nah iya, itu juga karena semuanya ini ada faktor dan pengaruh besar dari cuaca ya, cuaca ekstrem. Mulai nanti kalau di pelabuhan, ini gambarnya di pelabuhan kita lihat ada beberapa kali itu tidak hanya hujan deras saja, tapi disertai dengan angin kencang, begitu juga ada gelombang tinggi. Jadi pada saat ada gelombang tinggi, otomatis kapalnya akan susah bersandar gitu Jason. Walaupun banyak ya yang dioperasikan untuk setiap dermaganya. Iya, ini yang kemudian berefek ke ratusan truk ekspedisi dan kendaraan lainnya ini mengantri cukup panjang dan cukup lama di pelabuhan. Nah, ternyata kondisi ini pemirsa dan juga para followers saat ini masih penuh oleh antrian, baik dermaga eksekutif maupun dermaga reguler, dan antrian ini belum bisa diatasi karena meskipun dermaganya dan kapalnya banyak yang beroperasi, tapi operasional belum normal akibat cuaca yang masih masih fluktuatif. Ya, masih ekstrim gitu. Kemarin ada loh temanku satu ya Jason ya, lagi mau nyebrang dari Bakauheni ke Merak kan, tapi akhirnya tuh tertunda semuanya. Nah, masalah ini mau ngejar flight ceritanya gitu. Waduh. Tapi tenang, flightnya juga ditunda karena cuaca ekstrim. Imbas cuaca. Nah, jadi nggak cuma darat tapi laut, udara tuh semua berdampak ya. Tapi ini kita nggak bisa marah dengan siapa-siapa ya, karena ini kan adalah bagian dari bagaimana perubahan cuaca ini terjadi. Jadi kita harus sikapi bersama-sama. Betul. Dan harus lihat terus perakiraan cuaca ya dengan informasi masing juga dari informasi BMKG itu harus dipantau terus karena cuacanya benar-benar kita tidak bisa prediksi. Betul. Nah, berbicara soal apa yang harus kita antisipasi selain banjir dan cuaca ekstrim yang masih terjadi, kalau menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati sendiri, nanti untuk musim kemarau ini di 2024 akan meliputi sebagian wilayah di Indonesia. Yang terjadi di bulan Juli itu terjadi duluan di Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan sebagian Kalimantan Utara. Sedangkan untuk wilayah-wilayah yang akan mengalami puncak musim kemaraunya di Agustus itu di Sumatera Selatan, Jawa Timur, sebagian Kalimantan, Bali, NTB, NTT, dan sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku, dan Pulau Papua. Nah itu dia Jason, dan ini kan adalah fenomena
fenomena iklim pengering ya, hujan El Nino. Dan ini jadi perbincangan masyarakat juga karena ini diprediksi akan segera menuju ke fase netral. Kemudian BMKG memprediksi kalau awal musim kemarau di Indonesia akan terjadi seiring aktifnya pergantian arah angin Australia di bulan April 2024 yang akan dimulai nanti dari Pulau Nusa Tenggara, Bali hingga ke Pulau Jawa. Dan daripada kita susah menjelasannya, kita langsung tanyakan kepada yang ahlinya karena kita sudah tersambung dengan Kepala Badan Meteorologi dan Klimatologi Indonesia, Dwi Korita Karnawati melalui sambungan Zoom. Ya, langsung kita sapa. Selamat siang Ibu Dwi Korita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jason dan Mbak Valencia. Selamat siang. Ibu. Baik, Bu Dwi Korita, sebelum kita membahas ini terkait dengan kita yang akan menjelang juga musim kemarau, tapi kan saat ini masih ada banjir, masih ada hujan yang meliputi di sejumlah daerah. Nah, prediksinya sampai dengan dalam waktu dekat ini misalnya Bu, wilayah-wilayah mana saja yang masih diguyur hujan begitu di Indonesia? Dalam waktu 7 hari ke depan masih terjadi, diprediksi masih akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam skala harian. Berpotensi terjadi di Sumatera bagian barat, Jawa bagian barat dan tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan bagian utara, Sulawesi Selatan bagian barat dan Sulawesi Tenggara. Kemudian diprediksi mulai tanggal 21 hingga 31 Maret atau 10 hari terakhir di bulan Maret, sebagian besar wilayah Indonesia masih akan menerima curah hujan pada kisaran kategori rendah hingga menengah. Jadi trennya mulai menurun. Curah hujan tinggi, tapi masih ada yang curah hujan tinggi masih berpeluang terjadi di sebagian Aceh bagian barat. Jadi ini 10 hari terakhir bulan Maret. Kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah bagian tengah, sebagian Sulawesi Selatan dan sebagian Papua. Demikian, Mbak. Jadi untuk beberapa daerah ini berarti curah hujan mulai menurun ya Bu Dwi Korita. Tapi Ibu, kalau misal tadi kan ada informasi kalau sekarang ada pergantian arah angin Australia. Nah kemudian secara umum Bu, kalau bisa kita bicara kemarau yang ditunggu-tunggu ini sebenarnya nanti hadirnya kapan Bu di Indonesia ini? Jadi masuknya musim kemarau di Indonesia tidak serempak, bertahap. Yang akan mengalami kemarau lebih dahulu adalah wilayah Indonesia yang terdekat dengan Australia. Karena kemarau ini diakibatkan oleh angin yang bertiup dari arah Australia, yaitu yang lebih awal mengalami adalah di Nusa Tenggara Barat, Timur dan Papua bagian selatan. Bahkan mulai Maret itu sudah mulai terjadi, kemudian berangsur-angsur di bulan April, Mei itu disusul di wilayah Jawa dan Sumatera dan selanjutnya di wilayah Indonesia lainnya, dan puncak musim kemarau diprediksi di bulan Juli Agustus. Demikian. Puncaknya Juli Agustus begitu, tapi mulai dari April Mei itu juga sudah mulai berangsur-angsur memasuki musim kemarau. Nah, kalau dari peralihan musim gini Bu, dari yang biasanya hujan tiba-tiba masuk ke musim kemarau, apa nih himbauan-himbauan yang bisa dilakukan untuk diantisipasi oleh warga masyarakat terkait dengan perubahan musim ini? Nah, perubahan atau transisi dari musim hujan ke kemarau ini selalu ditandai dengan fenomena terjadinya hujan lebat yang biasanya setelah siang, jadi dimulai sore gitu ya, bisa mencapai lebat tetapi durasinya tidak panjang. Jadi tiba-tiba lebat, jadi kita kadang-kadang tidak menyangka tiba-tiba hujan lebat, dan masih sering terjadi angin kencang, puting beliung dan juga kilat petir. Dan juga disertai di lautan itu gelombang tinggi. Jadi di wilayah Indonesia, terutama di pantai selatan di Samudra Hindia, ini diprediksi gelombang tinggi masih berlangsung hingga April. Demikian.
Baik, jadi gelombang tinggi juga diprediksi sampai bulan April ya Ibu Dwi Korita. Tapi kalau untuk rekomendasi kepada pemerintah bagaimana Bu sejauh ini? Karena kan ini kita menghadapi ada perubahan ya nanti dari yang namanya hujan, nah sekarang mau masuk ke kemarau tapi memang tidak serentak gitu. Ya, jadi kami merekomendasikan agar tetap terus waspada. Ini kami baru saja selesai berkoordinasi dengan pemerintah daerah, ya, dengan BPBD. Kami merekomendasikan agar tetap siaga karena hujan lebat masih mungkin terjadi mendadak ya, atau angin kencang masih juga gelombang tinggi. Rekomendasinya agar terus memonitor perkembangan informasi dari kami, tapi juga menyiapkan kesiapannya seandainya terjadi banjir itu sudah disiapkan, dan wilayah-wilayahnya itu mestinya sudah diketahui lebih dahulu. Wilayah yang biasanya rawan banjir itu biasanya pemerintah daerah udah hafal. Misalnya bantaran sungai, di tikungan dataran rendah. Jadi tetap rekomendasinya adalah tetap siaga. Tetap siaga. Kami koordinasi dengan BNPB juga. BNPB juga memberikan bantuan perlengkapan untuk kesiapsiagaan juga. Jadi kami koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan merekomendasikan kesiapsiagaan masih menghadapi banjir bandang, rob, bahkan rob diperparah karena dari daratan banjir terhalang oleh rob atau air pasang di laut, di pantai, sehingga airnya itu tidak bisa bergerak, menggenang semakin tinggi di wilayah pesisir. Seperti itu yang memperparah seperti di Semarang, apalagi lahannya mengalami penurunan. Betul. Demikian. Ya, itu ada beberapa wilayah seperti di Semarang, Demak juga, dan utara Jawa ya Bu Dwi Korita yang kemudian ini banjirnya dan juga robnya atau gelombangnya di sana harus diantisipasi terutama pesisir. Tapi yang jelas adalah mulai bulan April, sekitar bulan April kita akan memasuki mulai musim kemarau walaupun tidak serentak, tapi nanti akan puncaknya di Juni dan juga Agustus. Terima kasih Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG telah bergabung dan memberikan pencerahannya bersama kami di Newsline siang hari ini. Terima kasih Bu Dwi Korita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.